Alhamdulillah bersua kembali bersama saya Saddam Hussein. Semoga sahabat inspiratifku baik bahagia selalu sehat, dan berlimpah karunia yang banyak yang penuh keberkahan. Di kesempatan ini saya akan menyajikan perjalanan kisah tentang perjalanan spiritual pendeta senior karismatik Hindu Bali, memeluk Islam. Mari langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Di sebuah desa tenang di jantung Pulau Bali, hiduplah seorang pendeta Hindu ternama bernama Ida Bagus Dharma Wibawa. Dikenal luas sebagai tokoh spiritual senior, Ida Bagus Dharma dihormati bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena wibawanya. Selama puluhan tahun, ia memimpin upacara keagamaan, memberi wejangan, dan menjadi penuntun hidup bagi umat Hindu di Bali. Namun tak ada yang tahu bahwa di balik kedamaian wajahnya, sesungguhnya ada pertanyaan-pertanyaan besar tentang makna hidup yang sesungguhnya. Di usia senjanya, Ida Bagus Dharma mulai merasakan kegelisahan yang sulit ia jelaskan. Benarkah semua ini? Apakah aku telah benar-benar mengenal Sang Hyang Widhi? Bisiknya dalam hati. Hingga suatu sore, di sebuah taman kota kecil di Denpasar, Ida Bagus Dharma tanpa sengaja bertemu dengan seorang anak muda jalanan bernama Raffi. Raffi, seorang remaja sederhana, berpakaian lusuh, namun wajahnya memancarkan ketenangan dan mata yang jernih. "Permisi, Pak. Boleh duduk di sini?" tanya Raffi sopan. "Tentu, Nak. Silakan," jawab sang pendeta. Mereka pun duduk bersama. Tanpa sengaja, percakapan kecil pun dimulai. "Raffi, Bapak ini kelihatan bijaksana. Kalau boleh tanya, menurut Bapak, apa tujuan hidup manusia di dunia ini?" Pertanyaan sederhana itu seperti petir di siang bolong bagi sang pendeta. Seumur hidup ia menjadi guru spiritual, tapi jarang ada yang bertanya langsung, tulus, dan dalam seperti itu. Ida Bagus Dharma. Tujuan hidup, ya, untuk menyatu dengan Sang Hyang Widhi, kembali ke asal. "Raffi, kalau begitu, bagaimana Bapak bisa yakin bahwa jalan yang Bapak tempuh benar sampai ke Sang Pencipta? Apakah Bapak pernah membaca kitab lain selain kitab suci Hindu?" Ida Bagus Dharma terdiam. Baru kali itu, seorang anak muda jalanan bertanya begitu lugas. Raffi lalu mengeluarkan sebuah mushaf Al-Quran kecil dari tas lusuhnya. "Raffi, Pak, saya seorang Muslim. Tapi saya percaya kebenaran itu milik Allah, Tuhan semua manusia, bukan milik kelompok tertentu. Saya tidak berniat menggurui, hanya ingin berbagi. Bolehkah saya bacakan satu ayat untuk Bapak?" Dengan penasaran, Ida Bagus Dharma mengangguk. Raffi pun membaca pelan. Quran Surat Az-Zumar ayat 17-18. "Maka sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal." Kata-kata itu seperti menusuk relung hati sang pendeta. Ida Bagus Dharma. "Indah sekali. Aku belum pernah mendengar kalimat seperti itu." Raffi hanya tersenyum. "Jika Bapak berkenan, saya ingin berdiskusi lagi kapan-kapan. Saya yakin, kita bisa saling belajar." Ida Bagus Dharma. "Baik, Nak. Aku merasa, aku ingin mendengar lebih banyak darimu." Mereka pun berpisah. Namun sejak saat itu, malam-malam Ida Bagus Dharma dipenuhi kegelisahan baru. Kata-kata anak jalanan itu terus terngiang di pikirannya. Sejak pertemuan pertama itu, Ida Bagus Dharma merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan kegelisahan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Rasa ingin tahunya terhadap kitab suci yang dibacakan Raffi mulai tumbuh. Ia memutuskan untuk menemui Raffi kembali. Di sebuah sudut taman yang sama, sore itu mereka kembali bertemu. Ida Bagus Dharma. "Raffi, terima kasih. Aku tak bisa berhenti memikirkan ayat yang kau bacakan itu. Katakan padaku, apa sebenarnya isi Al-Quran itu? Apa bedanya dengan kitab-kitab suci yang lain?" "Raffi, Bapak, Al-Quran itu petunjuk dari Allah untuk seluruh manusia. Bukan hanya untuk Muslim. Di dalamnya,
Allah menjelaskan siapa Dia, tujuan hidup manusia, kehidupan setelah mati, dan jalan yang benar untuk menujunya. Ida Bagus Dharma mengangguk pelan. Ida Bagus Dharma. Aku sudah membaca banyak kitab. Weda, Upanishad, Bhagavad Gita. Tapi selalu ada hal yang membuatku bertanya. Siapa sebenarnya Sang Hyang Widhi? Apakah ia punya bentuk? Apakah dia bisa diajak bicara? Dikenal? Raffi. Dalam Islam, Allah itu Maha Esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dia dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Tapi dia tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Kemudian Raffi membaca Quran Surat Al-Ikhlas 1:4. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ida Bagus Dharma memejamkan mata. Ia merasakan getaran halus dalam hatinya. Sebuah definisi ketuhanan yang sederhana, tapi begitu dalam dan tegas. Ida Bagus Dharma. Indah sekali, sederhana, tapi tegas. Dalam ajaran kami, Sang Hyang Widhi disebut maha segalanya, tapi selalu disimbolkan. Patung-patung, sesajen, kadang aku merasa, apakah itu benar-benar untuknya, atau hanya tradisi? Raffi. Pak, dalam Islam, kita hanya menyembah kepada Allah secara langsung. Tak ada perantara, tak ada simbol, tak ada patung. Karena Allah maha dekat dan maha mendengar. Inilah yang membuat saya yakin, Islam itu benar-benar dari Pencipta. Seketika, suasana hening. Hanya suara daun-daun yang bergoyang dan desir angin yang menemani. Ida Bagus Dharma. Raffi, bolehkah aku meminjam Al-Quran MU? Raffi. Silakan, Pak. Tapi kalau Bapak ingin, saya bisa bawakan terjemahannya besok. Biar Bapak bisa memahami artinya. Ida Bagus Dharma. Aku ingin. Aku merasa, selama ini aku berjalan di lorong yang gelap. Dan mungkin ini cahaya itu. Mereka pun berjanji bertemu lagi. Hari-hari berikutnya, Ida Bagus Dharma mulai membaca Al-Quran terjemahan. Ia tertegun dengan kisah-kisah para nabi, tentang keesaan Allah, tentang surga, neraka, dan keadilan Allah. Diskusi demi diskusi mereka berlanjut. Setiap pertemuan seperti lembar-lembar kehidupan yang dibuka satu demi satu. Tak hanya tentang agama, tapi juga tentang logika, akal sehat, dan hati nurani. Hingga akhirnya, sebuah keputusan besar mulai tumbuh di hati sang pendeta. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, momen sang pendeta menyatakan 2 kalimat syahadat, reaksi keluarga dan komunitasnya, dan bagaimana keteguhan hatinya menginspirasi banyak orang. Minggu-minggu berlalu. Ida Bagus Dharma makin sering bertemu Raffi. Setiap pertemuan, diskusi mereka semakin dalam. Sang pendeta tak lagi sekadar penasaran, tapi mulai merasakan kedamaian yang selama ini ia cari dalam ayat-ayat Al-Quran. Suatu malam, Ida Bagus Dharma duduk di bel-bel rumahnya, membuka mushaf terjemahan yang diberikan Raffi. Pandangannya tertumbuk pada ayat ini. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menerima agama, sungguh telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ia menutup kitab itu pelan, lalu berkata dalam hati, aku tahu, inilah jalan itu. Aku tak bisa menolak panggilannya. Keesokan harinya, di taman yang sama, Ida Bagus Dharma menemui Raffi dengan wajah tenang tapi tegas. Ida Bagus Dharma. Raffi, aku ingin menyatakan sesuatu. Raffi. Iya, Pak. Ida Bagus Dharma. Selama ini aku merasa telah menjadi pemimpin spiritual. Tapi ternyata aku baru sekarang benar-benar mengenal Tuhan yang sebenarnya. Aku ingin bersyahadat, sekarang. Raffi menatap Ida Bagus Dharma dengan mata berkaca-kaca. Tak menyangka bahwa anak jalanan sepertinya menjadi perantara hidayah untuk seorang tokoh besar. Raffi, Bapak, ini keputusan besar. Tidak mudah, apalagi dengan posisi Bapak. Ida Bagus Dharma.
Aku tahu. Tapi hati ini sudah mantap. Aku tak bisa lagi berpaling. Tunjukkan, bagaimana cara bersyahadat. Raffi lalu membimbingnya perlahan. Raffi, ikuti saya, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dengan suara yang bergetar tapi penuh keyakinan, Ida Bagus Dharma mengikuti. Ida Bagus Dharma. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata mengalir di pipinya. Tangannya gemetar. Raffi memeluknya. Raffi, alhamdulillah, Pak, selamat datang dalam Islam. Semoga Allah menjaga Bapak dalam keimanan. Kabar keislaman Ida Bagus Dharma cepat tersebar. Keluarga, kerabat, dan komunitasnya terkejut. Sebagian menentang, sebagian mengucilkan. Tapi keteguhan hati sang mantan pendeta tak goyah. Ida Bagus Dharma berkata, "Dulu aku mencari Tuhan lewat upacara dan simbol. Tapi kini aku menemukannya dalam kalimat tauhid. Bukan karena aku membenci masa laluku, tapi karena aku mencintai kebenaran." Komunitas spiritualnya merasa kehilangan. Tapi ada juga yang diam-diam mulai membaca Al-Quran karena penasaran, ingin tahu apa yang membuat pemimpin mereka begitu teguh meninggalkan statusnya. Keberanian Ida Bagus Dharma memeluk Islam menginspirasi banyak orang. Kisahnya tersebar luas di berbagai kanal, termasuk di channel ini, sebagai pengingat bahwa kebenaran selalu bisa ditemukan, meskipun lewat perantara yang tak disangka, seperti seorang anak jalanan yang rendah hati. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Ida Bagus Dharma mengganti namanya menjadi Ahmad Dharma Wibawa. Ia tidak meninggalkan Bali, tidak pula menyembunyikan keyakinannya. Meski berbagai ujian datang, dari keluarga, kerabat, hingga masyarakat adat, ia tetap kokoh. Ahmad Dharma Wibawa. Aku dulu menjadi pendeta, dihormati, dimuliakan. Tapi saat itu aku belum mengenal hakikat Tuhanku. Kini, meskipun aku kehilangan kedudukan dunia, aku mendapatkan kedamaian abadi. Suatu hari, di hadapan puluhan pemuda yang diam-diam datang ingin mendengar kisahnya, ia berkata, "Ahmad Dharma Wibawa, jangan pernah merasa paling benar hanya karena warisan keyakinan. Kebenaran itu harus dicari. Jangan takut membaca, berdiskusi, dan merenung. Karena Tuhan memberikan kita akal, bukan hanya untuk membela tradisi, tapi untuk mencari cahayanya." Ia pun terus berdialog lintas agama, tak pernah membenci masa lalunya, justru merangkul siapa saja yang ingin mencari kebenaran. Raffi, Pak Ahmad, saya belajar banyak dari Bapak. Bahwa kebenaran itu bukan soal siapa, tapi soal ketulusan mencari. Ahmad Dharma, kita sama, Raffi. Hidayah datang melalui siapa saja yang Allah kehendaki, bahkan dari seorang anak jalanan sepertimu. Kini, Ahmad Dharma menjadi sosok yang dicintai, bukan karena statusnya, tapi karena kerendahan hati dan keteguhannya. Banyak yang mulai membaca Al-Quran karenanya. Banyak pula yang terinspirasi untuk memandang Islam bukan sekadar agama warisan, tapi jalan hidup yang penuh makna. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari perjalanan spiritual menemukan kebenaran yang sesungguhnya yang diantaranya. Kebenaran tak mengenal status sosial. Terkadang, hidayah datang dari jalan yang tak kita sangka. Bisa jadi lewat orang kecil, anak jalanan, atau bahkan orang yang selama ini kita anggap tak tahu apa-apa. Berikutnya, jangan terjebak dalam zona nyaman keimanan. Karena keyakinan bukan sekadar diwariskan. Ia harus dicari, dipelajari, dan diyakini secara sadar, lewat akal, hati, dan petunjuk dari Allah. Yang berikutnya, dialog itu jembatan hidayah. Diskusi yang santun, terbuka, dan saling menghormati bisa menjadi jalan pencerahan bagi siapa saja. Bukan debat, tapi literasi ruhani yang menyentuh akal dan hati. Kemudian, hidayah milik Allah. Tak peduli siapa kita, sebesar apa kedudukan kita, atau seberapa panjang usia kita dalam suatu keyakinan, jika Allah berkehendak,
seketika hati kita bisa Dia balikan. Dan jangan takut berbeda, jika demi kebenaran. Ahmad Dharma Wibawa menunjukkan keteguhan luar biasa. Meski ditentang keluarga dan komunitasnya, ia tetap berdiri tegak karena yakin pada kebenaran yang ia temukan. Sahabat inspiratifku, kisah perjalanan spiritual mencari kebenaran ini bukan soal agama semata, tapi tentang pencarian jujur, keberanian mengambil keputusan, dan keteguhan hati dalam berpegang pada kebenaran. Semoga kita semua selalu diberi hati yang terbuka, akal yang jernih, dan keberanian untuk selalu mencari cahaya di tengah gelapnya dunia. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir, dan menginspiratif perjalanan hidup kita untuk tetap berada di dalam kebaikan, serta dalam naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Dan sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.